Anda kembali bersama kami di Merah Putih, masih bersama Pak Saud, Prof. dan juga Pak Said. Pak Said, ini mungkin tanggapan masyarakat ketika tadi di awal saya bertanya, lantas kemudian Pak Said, maksudnya siapa yang kemudian akan membayar utang ini? Negara kah, rakyat kah, atau BUMN? Apa yang kemudian bisa diluruskan dari tanggapan-tanggapan masyarakat ini? Ini kan awalnya bangga sekali mantan Presiden Jokowi mengatakan B2B tanpa jaminan pemerintah. Ya kan? Itu kan dibanggakan terus. Nah, dan saya lihat seluruh administrasinya Kepres 107 2015 itu sudah jelas G, karena di situ pemerintah menugaskan kepada konsorsium BUMN untuk melaksanakan program ini. Artinya itu G. Iya, nggak perlu. Nah, itu G, bukan B. Jadi saya tidak pernah ketemu dokumen B2B, yang adalah G2B. Nah, dan kita harus tahu di negara manapun Cina selalu begitu, menjebak negara lain dengan G2B. Di sananya B, tapi G juga karena B-nya mereka itu BUMN. BUMN dan ya komisaris BUMN sana itu pengurus Partai Komunis gitu kan. Nah, terus jadi ini memang G2B. Nah, sekarang ini kalau G, nah ada undang-undang BUMN, kita harus ingat ya, terbukanya ini kan karena Dirut Kereta Api yang mulai menyatakan kami berat nih, ya kan, di DPR. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan tidak layak secara ekonomi, maka pemerintah harus mengganti seluruh biayanya ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Artinya pernyataan Pak Purbaya bahwa melemparkan ke keuntungan BUMN lain itu nggak cocok, kecuali itu kebijakan fiskal. Tapi bahwa karena pemerintah Joko Widodo menyatakan ini penugasan, artinya seluruh kerugian yang dialami kereta api harus diganti oleh pemerintah dan ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Nah, jadi bahwa rakyat sekarang protes kalau ditanggung apa wajar. Tapi pemerintah harus berpikir, iya, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap penugasan itu. Oke? Nah, itu belum muncul Perpres 93 2021 yang membentuk tim kereta api cepat yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan. Wakilnya Erick Thohir, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Budi Karya, Menteri Perhubungan. Nah, ini kan 2021 dan di situ sudah jelas penugasannya Presiden Jokowi, berapa PMN yang harus ditambahkan kepada BUMN. Nah, disitulah berpindah dari Wijaya Karya ke kereta api. Ini sebagai konsorsium. Nah, yang kedua, berapa cost of run kenaikannya? Bunganya berapa? Berapa harus tanggung jawab? Artinya, sejak 2015 sampai sekarang itu proyek pemerintah. Nah, jadi keinginan masyarakat bahwa ini harus ditanggung oleh kereta api, betul, bahkan bangkrut kereta api kalau suruh nanggung ini. Nah, atau naik tiket semua di mana-mana demi ya kan. Nah, kalau ditanggung APBN itu yang lain protes, maka memang menurut saya ada solusi sebenarnya kan. Ya tadi Prof nyatakan bahwa prasarana itu milik pemerintah. Satu-satunya jalur kereta api yang dibebankan ke kereta api adalah WUS. Relnya masih ditanggung oleh WUS. Kalau itu dikeluarkan semua, karena semua rel seluruh Indonesia ini milik negara. Kereta api hanya menyewa lewatnya gitu kan. Nah, kalau ini dipindahkan menjadi milik negara, maka keluar dong di neracanya kereta api. Maka ini menjadi layak. Ya kan Pak? Karena hanya gerbong aja yang ini. Nah, tapi saya menyatakan ini boleh dilakukan, tapi audit dulu dong. Markup-nya apa segala diaudit dulu, diperiksa dulu, setelah bersih baru di restruct. Jadi restruct. Nah, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mau merestruct. Malah mau menyatakan Cina mau merestruct kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Ini kan jebakan kepada Prabowo. Nah, kalau itu dilakukan berarti Prabowo mengakui bahwa semua yang dilakukan Jokowi adalah benar. Ya kan, Pak? Saya ini bekas Pimpro, tidak pernah namanya proyek itu kalau lanjutan lebih murah daripada yang sebelumnya. Nggak pernah.
Kalau lebih murah berarti semua orang yang terlibat sebelumnya itu harus masuk penjara dulu, baru lebih murah. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya kalau itu jebakannya Luhut tuh supaya diteruskan, masa Cina dapat lagi loh, ini kita sudah dirugikan sekian banyak, masa dapat lagi dari Surabaya, dari Bandung ke Surabaya. Nah, jadi saya menyatakan solusinya ada, tapi periksa dulu. Restart oke, tapi periksa dulu. Restart kembali tadi menyatakan istilah saya tuh adalah restart terhadap kepemilikan sarana prasarana itu bisa. Karena kita juga jangan juga karena semakin lama ini tidak diselesaikan, semakin menderita penumpang kereta karena harga tiketnya harus naikkan demi menyelamatkan kereta api. Jadi ini harus menurut saya KPK percepat pemeriksaan supaya bersih. Setelah itu bersih, pemerintah duduk melakukan restart terhadap kereta api cepat. Oke, baik. Pak Saud, Pak Said mendesak bahwa harus ada audit begitu ya. Ini kan proyek bukan proyek mangkrak, tapi proyek sudah jadi begitu ya. Kemudian yang dipertanyakan adalah AHY juga ingin memaksa bahwa WUS ini melaju sampai Surabaya. Apakah proses audit itu harus sejalan atau harus dihentikan dulu rencana proyek perluasan area ke Surabaya? Kalau kita pakai instrumen-instrumen internasional, korupsinya harus diberesin dulu. Oke. Katakan ada 1000 persoalan nih. Korupsinya cuma 1, yang lain tuh banyak gitu. Bereskan yang korupsinya, jangan-jangan yang lain ini ngikut semua, ikut beres gitu. Jadi korupsinya dulu dibereskan. Itu Pak Said Didu udah menekankan. Karena itu adalah nilai yang sebenarnya di sana akan muncul etik, bisnis yang persaingan sehat. Itu urutannya nanti kan begitu. Ya kan, bahwa negaranya kompetitif, terus kemudian penegak hukumnya jalan, dan seterusnya. Jadi itu dulu yang dibereskan. Kalau keretanya sendiri itu sehari dari Bandung ke Jakarta itu cuma bayar 20 juta kok listriknya. Itu sama dengan rumah yang 1.500 watt itu, kilowatt rumah itu, ya, itu cuma berapa ribu rumah gitu. Jadi artinya untuk dia jalan terus ngangkat penumpang supaya dia jalan terus masih bisa sebenarnya. Nah, cuman di hold dulu, kasih tahu sono. Ya apa nih, toke Cina nih. Cin, bentar Cin, gue tunda dulu ini bentar nih. Ini gue beresin dulu nih. Ya kan? Ya kan? Biarin dulu ya. Pasti dia bilang, oh ya. Pasti dia mau untung juga gitu. Jadi itu yang dimaksudkan tadi adalah soal premis-premis bisnisnya itu bisa di-adjust. Apalagi soal politik tadi segala macam itu. Tapi pemberantasan korupsinya Anda nggak boleh berhenti. Itu mutlak, itu harus. Kita tadi kan udah cerita OECD. Jangan-jangan kalau dibangun oleh TGP mungkin beda nih ya. Sama Shinkansen dia beda nih. Nggak terjadi nih kasus ini. Karena mereka value pemberantasan korupsi sangat berbeda gitu. Jadi orang-orang teknik lebih ngerti lah itu. Manajemen cross border itu ngerti lah mereka. Oke. Pak Saud, kalau bukan di KPK, mungkin hopelessnya Anda sama juga dengan hopelessnya masyarakat begitu. Kalau nggak di KPK, di Kejagung, mungkin seberapa penting markup ini harus dibongkar? Iya, pertama kan tadi untuk check and balance tadi sudah ada tiga auditor yang melakukan ya. Ada 2 dari luar, terus kemudian 2 dari dalam. Itu mereka bisa menjadi patokan bagi 3 penegak hukum. Apakah nanti di kejaksaan, apakah itu di kepolisian. Tetapi ini kan KPK sudah mulai. Nah, tinggal yang 2 ini nanti kejaksaan dan kepolisian membantu. Ada nggak data-data di sana yang bisa di-share untuk kemudian supaya mempercepat proses ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang kita pingin menyelesaikan case ini, jangan lupa bahwa dari awal ini kan hitungannya itu kan tidak dilakukan dengan baik. Sementara orang yang kuliah di Lemhanas yang 9 bulan, kenapa mesti di Halim dia mikir gitu. Terus kamu marah di situ Mas Irsa? Nggak bisa, karena mereka pakai teorinya sendiri. Itulah kesalahan Jokowi selama ini, dia tidak pernah membangun dengan teori. Dia nggak mau baca itu teori itu. Teori itu kan di situ diskurs, di situ perdebatannya. Kenapa orang mesti di Halim? Kenapa Jepang tawarkan di Selipi umpamanya gitu kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan teori ekonomi. Baru ya, akibatnya interkoneksi dipertanyakan, ya kan? Kenapa kita mesti harus ke Halim? Kenapa nggak mesti di Gambir umpamanya? Ya. Nah itu kan semua teori-teori yang harus dipakai. Nah itu menjadi hilang ketika Anda konflik of interest. Ketika Anda konflik of interest, itu yang lain-lain itu ketentuan, peraturan, 3 yang harus diaudit tadi itu nggak dihilangkan, yang nggak diperhitungkan. Itu yang paling sulit sebenarnya dalam ini dijawab korupsi. Nanti sama Prof.
terkait dengan kenapa di Halim. Selain juga dengan sarannya Pak Said Didu, bukan hanya sekedar naikin tiket WUS ini, tapi Halim ini apakah bisa digunakan untuk menambah pendapatan dari PT KAI sendiri? Buktinya di Halim ini kalau saya lihat sepenglihatan saya memang belum ada bisnis yang cukup menjanjikan di area Halim atau di area stasiun lainnya yang dilewati oleh WUS ini. Kemudian apa yang bisa dijawab kenapa Halim? Terus kemudian apakah ada model bisnis lain yang harus dilakukan oleh PT KAI untuk menambah pendapatan? Ya, ini dua poin sebetulnya. Yang pertama, filosofinya itu sebetulnya harus seamless. Namanya angkutannya harus seamless. Harus tidak putus ya. Jadi kenapa ke Halim, kenapa nggak berhenti di Bekasi atau LRT ada? Atau kenapa nggak ke Soekarno-Hatta? Dulu ada rencana kereta api bandara itu dari langsung dari Soekarno-Hatta ke mana ya? Ke Manggarai atau kemana gitu. Atau malah ke Halim juga. Tapi itu juga tidak dilanjut waktu itu, udah ada kajiannya. Jadi itu memang pertimbangan-pertimbangan teknis, tapi firasat saya memang kan dipilih B2B ini memang maunya cepat kan gitu. Lalu yang kira-kira tidak mengejar target ya digunting, termasuk ide di Bandung, kenapa nggak di kota Bandung? Kenapa harus di Padalarang? Kenapa gede bagi? Kan aja pertanyaan, akhirnya pakai feeder. Tadi saya dari rumah itu 4:30 loh. Ya, sampai stasiun Halim 2 jam. 2 jam. Kalau di atas kereta WUS-nya ya cuma 30 menit, 35 menit. Jadi lamanya di ujung-ujung gitu. Jadi persoalannya itu. Ini ada Pak Said Didu, ya ada Bang Saud. Dari tadi kita ngobrol, kalau lihat spion, ya udah lanjut aja audit, nggak ada masalah. Nah ini saya mau ngisi sedikit melihat kaca depan nih gitu ya, kaca depan. Nah cara ngelihatnya gini, coba kita posisikan kita pada posisi Cina pada posisi kita. Paham nggak nih? Jadi kan hanya ada 4 faktor cuma nih, deal salaman ini bisa terjadi. Pertama, teknologi. Kedua, duit. SDM. Nah, bicara kereta api cepat, kita yang 3 nih minus. Yang kita miliki cuma pasar. Sekarang kita balik, kita punya duit, kita punya teknologi, kita punya SDM. Cina melarat lah, dalam arti kita mau bantu. Pak Said Didu mau nggak bangun kereta api cepat di Cina? Iya, Cina ini kenapa mau dia bangun di sini kan? Nah ini kan pertanyaan kita itu. Saya menduga ya, mereka udah bangun ratusan ribu kan? Kilometer. Pabriknya itu udah nggak berasap. Kita itu tenaga kerja kita paling nggak 7 juta atau 6 juta setahun. Kebutuhan job placement kan? Mereka itu bisa jadi minimum 7 kali, 8 kali lipat. Jadi mereka bicara 50 sampai mungkin 70 juta setahun harus nyiapin pekerjaan gitu. Ya daripada pabriknya tidak berasap, orang yang nggak ada pekerjaan, ya memang strategi dia harus jual gitu. Nah, itu menjadi ruwet kalau negara ini korupsi. Nah, itu persoalannya. Maksud saya gini, ya kan? Dealingnya itu jadi lemah. Kita punya market. Ya mesti ada posisi tawar loh. Ya itu dia. Kenapa? Jadi kita mau gagah-gagahan doang punya ini. Apakah kita mau belajar teknologinya curi? Ketika mereka juga melakukan hal yang sama kayak kita, nol. Dia undang semuanya gitu. Dia curi dalam tanda petik ya teknologinya. Dealingnya itu kita mau sampai level itu enggak. Nah ini pertanyaannya, jadi goal setting kita apa gitu? Kita harus riset lagi dengan audit ini, kita harus riset betul kita dengan adanya Jakarta-Surabaya lepas dari mau lewat mana, nggak mesti lanjut, mungkin Bandung berhenti di Cirebon aja, dari Soekarno-Hatta bisa jadi huruf Y gitu kan, boleh-boleh aja kan, nggak ada masalah, tapi goal setting kita apa gitu? Nah bahasan-bahasan kereta cepat dunia itu bahasanya itu adalah energy security. Alasannya tadi balance sheet, manfaat dan cost bang. Jadi memang ada hitungannya gitu. Jadi memang positif gitu loh. Pertama itu dia 1/7 gitu, lebih hemat daripada pesawat. Ya walaupun buat kita kan listriknya mungkin, masih pakai batu bara kan listrik kita. Oke, keinginan atau kebutuhan kan itu. Jadi ya kita mau lihat berapa tahun. Jadi kita bicara 10 tahun, 20 tahun, apa bicara 100 tahun. Jadi kereta api cepat ini bicara 100 tahun.
Apakah kita punya visi sejauh itu? Ya mari kita riset kalau memang betul mau. Jadi suatu saat pakai PLTN Iya, listriknya. kita harus. Listriknya PLTN bukan batu bara lagi. Itu kita jauh ke riset, depan. ini kita, Beresin dulu spirit korupsinya, kita. Prof. Ya haruslah. Oke, Ya. kalau tadi Prof sudah mengajak saya untuk komparasi sejumlah transportasi, biarlah Pak Saud dan Pak Said ini lihat spion belakang begitu ya. Saya juga mau mengajak Prof untuk lihat kaca ke depan nih. Iya, betul. Prof ingat gak waktu 2016 ketika ditanya soal dampak ke depan, Prof menjawab ini akan menjadi straw effect, menyedot perekonomian Jakarta ke Bandung begitu ya. Ini efek di atas efek, kalau menurut saya, kalau salah tolong koreksi, bahwa akan ada efek kanibalisme itu. Kalau memang WUS ini berjalan, ada juga yang dimatikan. Dalam hal ini kereta api yang sudah ada jalurnya, sudah ada rutenya, Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, bahkan sekarang ada Jakarta-Banyuwangi di ujung Pulau Jawa begitu. Kalau memang nanti sampai Lombok terjadi, kata Pak Saud begitu ya. Ya, itu akan ada efek itu kan, Prof? Iya, mungkin bahasa negatifnya disebut kanibal, apapun namanya ya, karena semua barang publik negara yang masuk kan gitu menginvestasi. Tapi kalau kita hitung-hitung, kalau kita tidak membangun ini, kita hitung, itu kan tadi ada dampak boros, macet. Kalau sekarang hitungan kita kan macet, udah banyak itu istilahnya social cost-nya. Nah ini tadi bahasa Pak Jokowi itu harus diluruskan juga Bang memang. Ini kita bicara konteks ekonomi politik. Buat apa sih negara buat angkutan umum? Memang untuk membantu yang lemah, membantu yang ini. Ya udah bayar gitu. Tiketnya dibatasi biar murah. Itu memang ekonomi politik. Nah bahasa kereta api cepat ini ya relatif. Kalau saya bilang ya kita harus lihat balance sheet manfaat dan cost itu gitu. Kalau kita bicara itu ya layak gitu loh. Tapi kalau bicara yang satu lagi, itu memang sang cost-nya kita mau kasih 0 sampai 100 itu berapa? Apakah 0, apakah 100, apa 50? Kereta api, apa namanya, misalnya MRT yang udah kita bangun, itu kan juga sama gitu. Bahkan ada pembagian dari pusat dan Pemda gitu kan. Ini juga bisa dong, kalau kita mau lihat kaca depan, kalau kita mau lihat kaca depan yang paling strategis menurut saya, rutenya itu harus dimatangkan dulu. Tadi udah pastilah kita harus audit khusus, apalah namanya itu, kita harus belajar, karena kita harus punya semangat sampai Surabaya, cepat nggak cepat. Karena memang ini ya mengelevate kan. Artinya banyak tadi dampak-dampak impactnya yang besar. Kita mau hitung apa? Developmentnya, hemat energi, waktu, dan lain-lain. Artinya layak aja secara ekonomi pasti layak gitu. Jadi intinya mari kita lihat kaca depan. Ya ini silakan kalau mau kita belajar. Tapi pertama itu ya pastikan rutenya gitu. Kalau bicara rute nanti akan kita bahas adalah gimana ruangnya kan, pembebasan lahan. Siapa yang mau bebasin lahan? Saya kira ya kita harus punya forum gubernur untuk menyicil. Kalau enggak harga lahan juga makin mahal gitu. Tapi itu juga kita harus buat aturan lahan itu ya ditanggung negara dong. Kalau jalan tol ya ditanggung, kenapa kereta api nggak ditanggung? Tapi banyak lagi hal-hal lain yang harus disiapkan kalau kita mau lihat kaca depan. Mudah-mudahan ya tiketnya juga dengan demikian ya karena dianggap sangkos berapa persen dari itu terserah dihitung aja mampu berapa gitu. Tapi Danantara standby kalau urusan operation adalah Danantara gitu. Oke. Berarti apakah satu-satunya pilihan adalah pihak luar di luar PT KAI yang secara bisnis apapun yang akan dilakukan PT KAI tidak mampu untuk menutupi utang yang akan harus dibayar? Saya bilang begini, ini pelajaran sangat besar terhadap kesalahan siklus perencanaan. Ini kan siklusnya kan sekarang, keinginan pribadi dipolitikkan, baru dibirokrasikan, baru diteknokrasikan. Ini ingat ya, saya ini orang badak BPPT. Dulu namanya Pak Harto tuh, perencanaan teknokratis tuh harus ada lewat Pak Habibie. Teknokratis, apakah ini laik? Ya kan saya tiap hari tuh memeriksa itu ini laik. Ini tuh MRT dulu tuh BPPT yang periksa. Semua teori berlaku di situ, ya, semua teori. Dan tuh. kita berantem, panggil teman-teman ITB, panggil itu berdebat habis. Nah setelah laik kita nggak bicara tentang anggaran, baru masuk ke Bappenas membicarakan tentang birokrasinya, kelayakannya, uangnya dari mana, tadi sangkosnya berapa, baru dibicarakan di situ. Setelah itu masuk ke Menko membahas tentang teknokratis dan birokratis.
Setelah itu baru naik ke presiden politis. Nah, kalau itu dilakukan semua tidak akan terjadi seperti ini karena semua sudah beres dari Itu bawah. check and balance tuh jalan semua di Jalan situ, semua. di Nah, proses itu. Ini akan menunggu nanti, percaya saya, kasus yang sama akan muncul di IKN. Kasus yang lain adalah jalan tol yang rugi terus, yang sudah membangkrutkan BUMN. Kemudian bandara-bandara yang banyak sekali, puluhan bandara yang seperti KUUS ini. Nah, ini akan terbuka semua. Jadi pembelajaran yang ini adalah normalkan kembali bangsa ini. Dalam apa namanya, ini nggak normal. Selama 10 tahun ini nggak normal betul-betul. Nggak normal betul. Nah, ini yang harus dinormalkan semua. Nah, tadi itu kalau dinormalkan, boleh. Tapi normalkan betul semua. Jadi saya katakan tadi, tapi jangan menerobos. Jangan karena kesalahan ini kita menerobos aturan. Itu bisa, itu kan kebijakan kok. Seperti yang berikan Pak Purbaya. Saya nggak mau bayar. Itu suruh dan antara itu berbeda. Itu hanya menyatakan, aku udah kasih uang yang harusnya hakku, dividen itu, aku kasih kau bayar dong. Kan kira-kira begitu. Bukan menyatakan pemerintah nggak bertanggung jawab. Karena dia tahu persis bahwa ini bertanggung jawab. Nah, saya pikir Pak Presiden juga hati-hati mengeluarkan pernyataan ini. Karena kalau ini salah, bahwa ini dibebankan ke BUMN, maka dia menjadi masalah. Karena kalau saya di kereta api, oke Pak, aku tanggung semua, maka seluruh tiket ku naikkan untuk membayar ini. Maka rakyat yang kena. Nah, saya juga mau bahwa penumpang kereta api menjadi korban dari WUS. Saya juga tidak mau bahwa rakyat kampung saya di Sulawesi yang nggak pernah pakai WUS ikut membayar. Ya kan? Nah, sementara ada terjadi kesalahan. Jadi saya pikir begini, kita menyatakan inilah pelajaran yang sangat berarti bahwa jangan Anda berjalan tidak normal. Keinginan pribadi, dipolitikan, disuruh DPR ketok, DPR juga harus menjawab, karena ngetok aja dia. Ya kan Pak? Partai-partai politik, habis itu baru disuruh menteknokrasikan. Kembalikan lagi lah ke normal, teknokratis. Okay. Saya pikir dulu, senang loh kita. Bahas dulu ITB, bahas dulu ini, bahas dulu ini. Dulu kalau tidak ada namanya. Sekarang itu juga diminta dibahas, tapi kemudian itu hanya untuk flowery aja. Ya. Untuk bunga-bunga saja. Ya. Profesor langsung main mata sama Betul. saya. Dan jadi Hanya flowery aja. Yang saya katakan, perencanaan yang dimaksud adalah mengungkap kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau sekarang kan hanya mengini pembenaran. Baik. Pak, saya boleh nggak nih? Ini Pak menarik Said, nih. Didu ini suka nambah-nambahin PR KPK aja, orang WUS aja belum selesai, suruh lagi IKN, suruh lagi proyek jalan tol, suruh lagi mana begitu kan? Mereka digaji untuk itu, Bro. Mereka digaji untuk mereka harus kerja Tapi itu. masalahnya KPK ini aja belum menyentuh WUS begitu, karena Presiden sendiri sudah berbicara soal itu. Menjadi tekanan yang wajar nggak sih ketika memang Presiden sudah angkat bicara? Oh iyalah, dia kan pedang pemberantasan korupsi itu kan dia yang pegang gitu ya kan. Kan udah ngomong tiap hari gitu. Itu udah jelas dari sisi itu. Tapi kemudian lari tadi soal teknokrasi, terus bicara manajemen, bicara efisiensi, itu semua kan akan dikembalikan kepada secara teknokratik siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Nah, makanya kembali lagi, saya nggak ngerti Pak Said itu pernah bikin statement